Tuhan. Terima kasih Ko Yosef. Nah, panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ini merupakan sebuah yang memang real terjadi bagi kehidupan kita. Namun cara Tuhan untuk memanggil kita itu berbeda-beda. Tuhan memakai caranya. Ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memanggil kita. Tidak sama, mungkin cara memanggil Tuhan kepada saya tidak sama dengan cara memanggil Tuhan kepada Ko Joseph, ataupun kepada Ko Sem, atau kepada teman-teman yang lainnya. Namun tujuan daripada itu adalah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Panggilan Tuhan itu memang nyata bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Namun, mengapa ada orang yang menyeleweng daripada panggilan Tuhan itu? Itu karena dia memang tidak membuka hati. Dan dia kenapa orang yang tidak tahu akan panggilan Tuhan akan hidupnya? Itu ada beberapa hal itu mengenai, itu karena dia itu tidak membuka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga dia tidak menjalin komunikasi. Bagaimana dia tahu panggilannya akan Tuhan, sedangkan dia beribadah kepada Tuhan tidak pernah. Mendekatkan diri kepada Tuhan tidak pernah. Memang dia berdoa 3 kali sehari, itu hanya 2 makan saja, 2 singkat. Tidak ada membangun komunikasi secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memakai dia, bagaimana Tuhan tahu kepada kita kalau akan panggilan kita terhadap Tuhan, kalau kita sendiri tidak membangun komunikasi kepada Tuhan. Salah satu komunikasi kepada Tuhan itu melalui doa, karena pengertian dari doa itu adalah, kalau kita angkat dari bahasa aslinya itu, doa merupakan alat komunikasi dari manusia kepada Tuhan. Maka bangun komunikasi kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, minta kepada Tuhan apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini diciptakan Tuhan dengan panggilan kita yang sangat spesial masing-masingnya tentunya. Dengan tuntunan, dengan secara khusus pula yang akan dikerjakan oleh setiap pribadi. Namun mengenai panggilan kita, terkadang ada juga orang ini, terkhusus kita yang sudah mengalami panggilan Tuhan ya, terkadang ketika dia melihat panggilan akan diri dia dengan panggilan teman yang lain, merasa iri hati, timbul rasa, kenapa teman saya lebih dipakai Tuhan daripada saya? Kenapa dia bisa gitu, saya tidak bisa? Itu semua berdasarkan daripada hati kita sendiri. Bagaimana kita menerima akan panggilan Tuhan itu? Apakah kita benar sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan itu atau tidak? Mungkin teman kita yang berhasil dalam panggilan Tuhan, mungkin dalam pelayanan ataupun panggilannya dalam hal yang lain, mungkin itu karena dia memang sungguh-sungguh kepada Tuhan, membuat komitmen kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Karena kalau kita pun menerima panggilan Tuhan dan kita berjanji kepada Tuhan, kalau kita tidak menjalankannya, sama saja bohong. Kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Bukan Tuhan yang rugi akan panggilan itu, kita yang rugi. Kita tidak akan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Karena bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup kita terasa nyaman. Biarpun ada bagai bunga-bunga pencobaan, itu hanya sebagai ibaratnya ya, hanya penghias dalam kehidupan kita saja. Biarpun ada pencobaan ataupun sebagaimananya pun, pencobaan atau permasalahan kita hadapi, kita sudah menerima panggilan Tuhan. Anggap saja itu hanya sebagai penghiasan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak ada pencobaan dalam kehidupan ini, kita akan merasa enteng, merasa mengikut Tuhan ini gampang. Dan Bapak Ibu teman-teman sekalian, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan mengikut Tuhan harus siap memikul salib, harus siap dicerca oleh banyak orang. Mungkin ketika tempat kita tidak menerima kita, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita memberitakan apa yang dipanggil Tuhan akan hidup kita, Tuhan mungkin tidak terima. Nah, disitulah Tuhan akan memakai kita. Nah, dan juga mengenai panggilan ini, kita harus menyamakan pola pikir kita atau mindset pikiran kita. Kita harus membedakan yang namanya panggilan Tuhan dengan yang namanya pekerjaan, teman-teman sekalian. Jangan kita samakan konsep panggilan Tuhan ataupun ketika pelayanan Tuhan yang panggil Tuhan kepada kita samakan dengan sebuah pekerjaan. Karena dalam keadaan nyatanya atau realnya, sebuah pekerjaan itu ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, pasti kita akan menerima upah. Akan mengharapkan sebuah imbalan. Namun dalam sebuah panggilan Tuhan ini memang kita akan mendapat imbalan, yaitu kehidupan kekal. Namun bukan hanya segampang itu aja, harus banyak proses yang harus kita hadapi. Harus banyak permasalahan atau tantangan yang harus kita hadapi agar kita mencapai tujuan itu. Bukan hanya seperti membalikkan telapak tangan, itu sangat gampang. Mari kita mengerti kita, apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan, apakah kita benar-benar membuka hati kepada Tuhan. Mungkin dari teman-teman, mungkin juga ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan panggilan saudara, maksud panggilan saya dulu. Nah, memang saya di sini katakan kepada teman-teman, panggilan Tuhan secara pribadi kepada saya itu memang sudah ada ketika sejak saya masih
pertama kali lahir ke dunia ini, ada muncul di dunia ini. Mengapa saya bisa katakan itu? Karena memang saya di dunia ini bukan semata-mata hanya seperti teman-teman yang lainnya. Saya ke dunia ini merupakan suatu banyak usaha yang dilakukan orang tua saya kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Sehingga orang tua saya bernazar kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang tahu dari sini, ada juga adik saya di sini, yaitu Indah Perbedaannya, itu merupakan adik saya juga, bapak kami abang beradik. Mungkin dia tahu juga mengenai kisah kehidupan saya. Saya ini merupakan orang ngajar orang tua saya kepada Tuhan. Jika Tuhan, orang tua saya berkata kemarin, pernah bercerita kepada saya bahwa jika Tuhan memperbolehkan mempunyai seorang anak, seorang putra, orang tua saya akan mengembalikannya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Memang dalam proses perjalanan hidup saya tidak sesuai dengan keadaan yang nyata yang aslinya, teman-teman sekalian. Ada banyak problem yang sering terjadi. Memang di usia kedua tahun pun saya sudah mengalami namanya mujizat Tuhan. Jemaat juga pernah mengatakan kepada saya dan orang tua saya mengatakan bahwa saya di usia 2 tahun itu hampir bisa dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup lagi. Karena waktu di usia 2 tahun itu saya pernah mengalami suatu penyakit demam tinggi hingga menyebabkan namanya STEP. Saya memang tinggal di daerah pedesaan, sehingga pada usia 2 tahun yang saya itu berarti sekitar tahun 2000, di tempat kami ini akses untuk ke kota, untuk ke rumah sakit sangat sulit, teman-teman sekalian. Dan perekonomian orang tua juga, ya bisa dikatakan masih membuka merintis pelayanan. Pasti masih teman-teman yang apalagi yang STT tahu lah ya. Jadi tidak ada biaya untuk berobat. Sehingga orang tua saya, ibu saya mengambil tindakan untuk berdoa. Tuhan, dia meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau memang ini anak Engkau ambil pada hari ini, kenapa Engkau memberikan saya 2 tahun yang lalu? Namun ada suara Tuhan berkata, dia akan sembuh, dia akan kupakai menjadi anak Tuhan. Berikanlah dia kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Pada saat ada suara itu, ketika orang tua ada suara itu berkata kepada orang tua saya, spontan saja saya dikatakan bernyanyi kepada Tuhan. Bayangkan saya teman-teman usia 2 tahun sudah bisa menyanyi. Saya bernyanyi kepada Tuhan. Orang tua saya dan jemaat yang ada pada saat itu di ruangan itu terkejut dan berdoa kepada Tuhan betapa nyatanya mujizat Tuhan. Namun teman-teman sekalian, panggilan saya bukan hanya sampai di situ aja. Memang usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, ketika orang bertanya kepada saya, namanya kita masih anak-anak toh, masih berpikir ya labil biasanya. Apa cita-citamu Andri? Kalau tanya teman-teman ataupun ada orang tua ataupun saudara-saudara menanya, saya menjadi seorang pendeta, saya mau seperti bapak saya. Berdiri depan mimbar, ditengok banyak orang dikagumi. Itulah, namanya kita masih labil. Namun seiring berjalannya waktu, mindset itu berubah di pikiran saya. Ketika saya masuk SMP, ada sebuah cita-cita yang memang timbul tiba-tiba gitu dalam hati saya. Karena memang dari hobi. Saya ingin bercita-cita harus menjadi pemain bola Indonesia. Memang saya sangat hobi dalam bermain bola. Sampai itu saya berdoa, Tuhan, saya pokoknya harus menjadi pemain bola. Nanti saya bisa jadi pendeta kalau sambil main bola. Sampai SMA, berubah lagi cita-cita saya ini. Saya ingin menjadi seorang manajer, atau bisa juga menjadi seorang insinyur. Sampai teman-teman sekalian, di kelas 3 SMA, ada sebuah ujian yang saya harus hadapi. Pilihan ya atau tidak. Di mana ada saya mendapatkan yang yaitu namanya sebuah beasiswa kuliah, perwakilan dari kabupaten kami. Kebetulan dari puji Tuhan, nama saya bersama teman saya ada muncul perwakilan dari kabupaten kami untuk kuliah ini. Kami akan diperkuliahkan di Universitas Cepron Caltech Riau. Saya merasa bangga karena ini merupakan suatu impian. Wah, karena saya lihat di brosurnya ketika sudah bekerja, ketika sudah selesai kuliah, kita akan ditempatkan berdan. Karena pikiran saya itu, saya bisa kaya. Namun orang tua saya mengingatkan saya, jangan. Orang tua saya mengatakan, tarik lamaranmu, tarik permohonanmu untuk apa beasiswamu. Bapak tidak setuju. Ujungnya terjadi percekcokan antara saya kepada orang tua saya. Dan adalah kemudian Tuhan seperti berbicara kepada saya, seperti menggugah hati saya. Ingat najar orang tuamu, seperti ada sebuah kata itu dalam hati saya. Ingat najar orang tuamu. Ingat jerih orang tuamu membesarkan engkau. Kamu harus menjadi hamba, kamu harus menjadi abdi. Jangan sia-siakan panggilan ini. Saya tersadar kepada Tuhan pas hari Minggu, saya menangis, saya meminta maaf kepada orang tua saya. Saya akan menjadi hamba Tuhan. Namun tidak sampai di situ aja teman-teman. Untuk menjadi panggilan Tuhan ini tidak segampang yang harus kita katakan.
Ketika masuk saya di kuliah STTBI, saya kembali pikiran saya terganggu. Saya hanya kuliah 3 bulan di sini. Setelah itu saya akan kabur, saya akan lari dari sini mencari pekerjaan. Karena ini bukan menjadi cita-cita saya. Karena ini merupakan ajaran dari orang tua saya. Namun ada cara-cara Tuhan yang memakaikan mulai dari teman-teman saya, ada cara-cara Tuhan juga melalui pernyataannya kepada saya, melalui tegurannya kepada saya, sehingga saya harus berkomitmen untuk melayani Tuhan. Nah, dari sini saya katakan bahwa untuk melakukan panggilan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Di sebuah Alkitab, kita akan belajar melalui sebuah tokoh yang memang mulai dari peran dia di dalam perkabaran Injilnya sampai pada saat ini memiliki peran yang besar. Memiliki sebuah peninggalan yang memang sangat bisa kita kenang. Kita akan belajar melalui suatu tokoh itu panggilan Tuhan dan respon dari Rasul Paulus. Saya tertarik dengan Rasul Paulus ini, bagaimana perjalanan hidup dia yang memang dari dahulunya dari orang yang garis keras, yang penentang Tuhan Kristus, penentang Tuhan, yang paling anti dengan umat-umat Allah, suka membunuh umat-umat Allah. Bisa teman-teman membaca di Kisah Rasul pasal 9 itu, di situ jelaskan bagaimana proses pertobatan Paulus. Namun Tuhan memakai dia. Bisa next kok. Next, siapa? Di sini di Kisah Rasul 9 ayat 3, boleh teman-teman membukanya. Namun saya sudah membuatnya di sini di PowerPoint. Di sini dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara. Teman-teman boleh menggariskannya itu. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Paulus ini menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya dalam arti di sini berarti Yesus menjawab, akulah Yesus yang kuaniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kita pemanggilan dilakukan Tuhan kepada Paulus ini? Di mana dia pada saat itu ketika dalam perjalanannya Tuhan memanggil dia hingga dia terrebah dan buta selama 3 hari. Bukan hanya sekedar buta, dia tidak makan selama 3 hari, tidak makan dan tidak minum. Itu sangat jelas terperinci di dalam Kisah Para Rasul ayat 9 ini. Di situ dikatakan bagaimana kehidupan Paulus selama 3 hari itu. Tuhan memakai dia untuk suatu rencananya. Kalau kita membaca di satu pasal 9 ini, Kisah pasal 9 ini, kita melihat seperti ada sebuah skenario atau seperti ada sebuah alur yang dipersiapkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini sudah tahu ada rencana yang terbaik akan disediakan Tuhan untuk melalui Paulus kepada umat-umatnya. Sepertinya Tuhan ini sudah menetapkan cara langkah-langkah selanjutnya. Kalau dalam sebuah sinetron mungkin sutradaranya lah Tuhan Yesus dan Paulus adalah pemeran utamanya. Sepertinya sudah ada lakon-lakon yang harus dijalankan oleh Paulus ini. Kalau teman-teman membacakan dengan serius dan dengan seksama, teman-teman akan mulai membayangkan bagaimana memang Paulus ini ketika dia dipanggil Tuhan, bagaimana kehidupan yang dahulunya. Kita melihat bahwa ini adalah merupakan rencana Tuhan yang akan Tuhan genapi kepada Paulus dan akan kerjaan yang dahsyat pada umat-umatnya. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika Paulus dalam masa 3 hari, mungkin kita bisa katakan masa yang kelam, bagaimana dia buta dan tidak makan, tidak minum. Tuhan memakai hambanya Ananias. Ketika juga Tuhan berbicara kepada Ananias juga tidak percaya bahwa Tuhan akan memakai Paulus ini. Karena memang latar belakang kehidupan dia masa lalunya itu, orang yang mengenal dia itu sebagai orang yang jahat. Orang yang garis keras dalam arti hidup berasal dari garis keras, yang membenci kepada umat-umat Tuhan. Sehingga Ananias ini seperti tidak percaya bahwa Tuhan akan memakai dia. Namun perintah Tuhan kepada Ananias untuk tetap pergi kepada menjumpai Ananias. Dan betul saya ketika Ananias bertemu dengan Paulus, ketika Ananias menumpangkan tangan kepada Paulus dan dia menjadi dapat melihat. Nah, kita melihat bahwa terkadang dalam kehidupan ini, kehidupan kita mungkin yang berasal dari yang orang yang jahat, ataupun kehidupan kita berasal dari yang memang tidak layak. Ketika Tuhan pakai, ada saja orang yang memang sudah mengenal Tuhan, tidak percaya. Itu contohnya, itu Rafael itu hidupnya gini kok. Dia suka membunuh, suka mencuri. Masa dia menjadi seorang pendeta? Ini contohnya ya, Lek Rafael. Nah, itu terkadang juga muncul
Perbantahan itu muncul dari orang-orang yang memang sudah mengenal Tuhan, tidak percaya bahwa dia akan dipakai Tuhan. Namun itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarpun kehidupan kita dari yang dulunya jahat ataupun yang buruk, Tuhan akan memakai. Banyak di keadaan yang nyata sekarang ini yang real. Bagaimana yang memangnya dulu dari seorang teroris ataupun yang garis keras preman, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi daripada kita yang memang sejak lahir sudah mengenal Tuhan, sudah datang ke sekolah minggu. Malahan orang-orang yang dari latar belakang kehidupan yang buruk ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya kita harus menyadari panggilan Tuhan akan kehidupan kita. Kita berlomba-lomba akan panggilan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Berlomba-lomba untuk memperoleh apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengoreksi diri kita. Sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Sehingga harus saya bertindak. Saya lakukan ke depannya. Guna untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa next? Pak Joseph. Nah, di sini ada 4 respon dari Paulus mengenai panggilannya yang kita akan pelajari. Dan semoga saja melalui 4 respon ini, bagi teman-teman mungkin yang belum mengalami panggilan Tuhan, bisa mengoreksi diri, bisa memperbaiki diri, memperbaiki komunikasi kepada Tuhan, agar mana kita mengerti panggilan Tuhan akan kehidupan kita. Yang pertama itu adalah Paulus meyakini panggilannya. Paulus ini meyakini akan panggilannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 itu juga ayat 19b sampai 22 saya akan membacakannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu tentu heran dan berkata, bukankah dia yang Yerusalem membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia yang datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ketika dia sudah mengalami panggilan akan Tuhan, ketika sudah meresponi akan panggilan Tuhan, respon yang pertama dilakukan dia meyakini akan panggilannya. Ketika dia sudah mengalami penyembuhan yang dilakukan Tuhan oleh media, oleh hambanya Ananias atas persetujuan dari Tuhan, dia langsung saja ketika sudah sembuh, di ayat ke-20 itu, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tentu saja orang yang tahu mungkin pada zaman itu orang-orang itu mengatakan yang tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang tidak bertobat, orang yang suka membunuh, apalagi yang mengenai anak-anak Tuhan yang menyebut nama Tuhan Yesus. Mungkin orang terkejut, saya mungkin terkejut ketika dia datang ke rumah ibadat memberitakan nama Yesus, keagungan Yesus dalam kehidupannya. Pasti orang heran toh, ini orang membunuh, kenapa tiba-tiba ada sini? Ada angin apa? Nah, namun itulah cara Tuhan dalam kehidupannya. Bisa kita lihat di dalam ayat 21 ini, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem membinasakan barang siapa memanggil nama Yesus? Orang-orang yang ada di rumah ibadat itu, orang-orang yang mendengarkan ungkapan dari kata perkataan dari Paulus ini heran. Tentu saja heran. Mungkin kita pun ketika dihadapkan dengan dunia yang nyata pada saat ini, mungkin kita heran dengan ketika ada orang yang tidak bertobat berkata, ikutlah denganku, kita akan melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin kita heran, sedangkan kehidupanmu saja, dahulu kehidupanmu semalam aja kau masih membunuh orang. Tiba-tiba kenapa hari ini kau mengajak saya? Nanti kau menjerumuskan. Mungkin orang tidak akan percaya. Mungkin orang berpikir pada masa Paulus ini, mungkin ini taktik Paulus untuk membunuh semua umat Allah. Namun tetapi dia 20 ini katakan bahwa, tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi. Nah, dia semakin giat, dia semakin semangat, semakin on fire dalam melayani Tuhan, dia semakin kuat dalam meyakini panggilan Tuhan. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 juga dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetap boleh teman-teman menggaris ke bawahnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita secara nyata saat ini, coba kita dalam hati kita untuk beberapa detik ini katakan, mari kita sama-sama katakan dalam hati kita untuk beberapa detik ini, katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk memberikan buah. Ayo sama-sama kita katakan dalam hati kita. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan respon Paulus ketika dia sudah melayani Tuhan, ketika dia sudah menjalani pelayanan Tuhan. Namun, di dalam pelayanan itu tidak mulus. Banyak tantangan yang harus yang dihadapi.
Dan dia merupakan salah satu rasul yang paling banyak mengalami pencobaan, yang paling banyak mengalami sakit dalam melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Namun kita lihat juga hasil dari jeripaya Paulus ini berdampak sampai saat ini. Berdampak sampai generasi kita dan bahkan akan generasi berikutnya. Bagaimana atas pekabaran Injil Paulus ini mendirikan banyak gereja, berdampak juga sampai saat ini. Nah, untuk itu, mari kita meyakini panggilan kita. Mungkin panggilan kita untuk melayani kepada Tuhan, kita harus membedakan bahwa kita harus memberi pikiran kita bahwa melayani Tuhan bukan saja di atas mimbar. Melayani Tuhan bukan saja yang ada maksud saya di altar ya, di altar. Bukan saja pemain musik, bukan saja WL singer dan khotbah. Melayani Tuhan juga bisa untuk membersihkan gereja, ikut serta dalam doa bersama, ikut dalam komsel, bisa juga ikut serta dalam perkabaran Injil keluar atau luar gereja ya, melakukan peribadatan di luar gereja. Terutama yang paling penting adalah menjadi pendoa. Dan bisa bertumbuh. Kalau di salah satu gereja tidak ada pendoa, tidak ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya gereja itu akan mengalami untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam waktu singkat Tuhan akan memakai gereja itu, Tuhan akan memakai umat-umatnya untuk perkabaran Injil Tuhan di lingkungan gereja itu. Akan terjadi pemulihan yang sangat pesat. Makanya ayo kita ambil alih dalam panggilan Tuhan, meyakini panggilan Tuhan. Mungkin adik-adik kami mungkin yang masih ke SMA, mungkin bingung, apa sih panggilanku dalam Tuhan? Mungkin yang berada di kota, ayo coba aktif dalam segala pelayanan. Mungkin jika Tuhan menggerakkan hatimu dalam singer, dalam dunia bernyanyi, jika Tuhan menaruhkan sebuah kegerakan, yuk aktif dalam dunia singer. Bagi adik-adik kami yang SMA, aktif saja nggak masalah. Mungkin itu cara Tuhan memakai kita di dalam pelayanannya. Nah, poin yang kedua, yaitu melayani dengan integritas. Lurus ya, lurus. Kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu intriger, keteguhan sikap dan prinsip menjadi landasan hidup. Nah, integritas yang dilakukan Paulus ini yang pertama adalah tulus hati. Bisa teman-teman membukanya bisa nanti membacanya di 2 Korintus ayat 1-12, di mana kita melihat pelayanan Paulus ini, dia melakukan pelayanan dengan tulus hati. Biarpun ada banyak permasalahan, dia tulus hati melayani. Biarpun terkadang orang yang dilayani tidak menerima dia, namun dia tetap tulus hati melayani Tuhan. Karena tujuan utamanya adalah memberitakan perkabaran Injil, memperluas kerajaan Allah. Karena dia adalah seorang rasul yang memang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Dia yakin bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan kelak. Penderitaan yang dialaminya mungkin pada saat itu tidak sebanding dengan pernyataan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang kelak nanti. Yang kedua adalah bekerja keras. Paulus ini dalam melakukan pelayanan integritas, dia melakukan pelayanan dengan bekerja keras. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Terima kasih. Nah, di sini katakan, aku bekerja keras daripada yang lainnya. Tapi bukan berarti Paulus ini menyombongkan diri. Di bagian terakhir itu, di ayat 10 itu dikatakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Berarti dia melakukan pelayanan itu, integritas yang dilakukan itu bekerja keras itu atas pertolongan daripada Allah. Mungkin tanpa Allah dia tidak akan bisa, namun karena memang pemilihan akan Allah terhadap dirinya, oleh perencanaan Allah akan dirinya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaannya dengan sikap yang baik dan bekerja keras untuk menghasilkan suatu pekerjaan Injil yang memang bisa berdampak sampai ke generasi kita. Kemudian dia juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Seperti kita tahu Timotius, dan juga dia mampu memberikan pengaruh kepada dunia pada saat ini. Kita bayangkan bagaimana Paulus, dari zaman Paulus hingga saat ini, pengaruh Paulus itu sangat berperan dalam dunia saat ini, dalam dunia pelayanan pada saat ini. Respon yang ketiga yang dilakukan oleh Paulus ketika dia meresponi panggilan Allah itu hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu.
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan Paulus. Paulus juga dalam melakukan pelayanan dan dalam melakukan tugas yang diembankan Tuhan kepada dia melakukannya itu dalam kasih, dengan tidak berbantah-bantahan, tidak pernah dia ketika Tuhan ingin menetapkan dia ke sana, dia tidak pernah menolak. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, penghelaman Tuhan akan dirinya. Maka kita dalam hidup kita juga, kita harus hidup dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, terutama mengasihi Tuhan. Bukan saja kita mengasihi pacar, itu memang perlu. Tapi yang terutama dalam kehidupan kita adalah kita harus mengasihi Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita ini menjadi sia-sia. Jangan kita hanya bisa mengasihi sesama kita, terkhusus untuk mengasihi pasangan ya. Jangan kita harus lebih condong pada mengasihi pasangan daripada mengasihi Tuhan. Itu akan menjadi suatu problem dalam kehidupan. Karena apa? Pasangan itu pun Tuhan berikan kepada pasangan itu pun ada pada kita karena persetujuan daripada Tuhan. Sehingga kita harus bersyukur dulu kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, sehingga kita baru mengasihi sesama kita. Di respon yang terakhir inilah fokus kepada panggilan surgawi. Ketika Paulus sudah melakukan berbagai macam pelayanan, berbagai macam penderitaannya, biarpun banyak permasalahan di penjara. Kita tahu bahwa Paulus pernah di penjara juga, banyak cercaan ataupun sakit yang dialami di dalam pelayanan. Namun dia tetap fokus kepada panggilan surgawi. Nah, di dalam Filipi 3:14 dikatakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, ketika dia sudah melakukan pelayanannya, terkhusus di jemaat Filipi, dia mengingatkan bahwa berlari-larilah kepada tujuan, itu panggilan surgawi. Kalau kita cari refleksinya, kita tarik ke dalam refleksi kehidupan kita sekarang ini, ayat ini seperti menegur kita bahwa fokus utama kita itu adalah ketika kita sudah melayani Tuhan, bukan berarti kualitas ataupun segala berkat. Yang terutama itu adalah dari sebuah pelayanan kita harus memfokuskan diri kepada panggilan surgawi, bukan panggilan duniawi. Karena panggilan duniawi ini sangat menggoda kita. Apalagi dalam pelayanan teman-teman sekalian, mungkin yang sudah melayani kota, mengucap bagaimana yang namanya rasanya PK, sehingga membanding-bandingkan gereja, itu tidak baik. Kita harus memang melayani itu karena PK. Saya katakan, saya memang di kota, ketika saya sudah 3 kali pindah gereja, bukan karena PK, namun karena saya tidak di gereja satu, kita memiliki rasa apa gitu. Saya merasa saya tidak akan berkembang di gereja ini. Saya pindah juga gereja yang satu, sama seperti di gereja ini juga, saya tidak merasakan kenyamanan. Dan saya pindah ke gereja yang terakhir, ada di gereja di dekat Gunung Sahari. Saya merasakan sebuah kenyamanan. Bukan masalah PK. PK itu lebih besar daripada yang gereja yang pertama. Namun merasa kenyamanan. Bagaimana penyambutan daripada gembala itu, bagaimana lingkungan itu menerima saya. Bagaimana juga gereja menerima saya, memakai saya untuk melayani. Di dalam hidup saya merasakan pengalaman baru. Jujur teman-teman, ketika saya seorang anak gembala, bapak saya adalah seorang gembala, mungkin ada beberapa yang tahu, Kak Wandi, mungkin ada yang tahu juga. Namun ketika saya berada di kelas SMA, ataupun saya ketika tinggal di orang tua saya tidak serius dalam melayani Tuhan. Saya tidak pernah itu yang namanya WL ibadah raya, khotbah di youth. Bayangkan teman-teman, khotbah di youth saja saya tidak pernah. Karena saya tidak fokus pada pelayanan. Khotbah di sekolah minggu, di ibadah konsel, khotbah ataupun WL saya tidak pernah. Yang saya lakukan hanyalah pelayanan saya itu dulunya adalah sebagai pemain musik. Saya merasa bangga dengan apa yang saya miliki. Namun ketika saya beranjak ke kota, ketika saya kuliah, dan semakin Tuhan pakai, saya merasa bahwa betapa bodohnya saya. Kesempatan di waktu dulu tidak saya pergunakan. Sehingga ketika saya kuliah, saya harus mulai dari dasar lagi. Saya melihat teman-teman saya yang sudah naik ke level yang lebih tinggi, saya masih berada di fondasi dasar. Teman-teman saya sudah naik di level yang lebih tinggi. Saya merasa, bodohnya saya. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, terkhusus buat yang adik-adik kami mungkin masih ke SMA. Mari, kesempatan yang ada Tuhan berikan bagimu untuk melayani gereja, pakai, jangan pernah sia-siakan. Sebelum engkau menyadari, sebelum engkau menyesalinya. Seperti saya sangat menyesali ketika saya SMA, saya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Mari jangan sampai seperti terjadi lagi kepada teman-teman sekalian, terjadi lagi yang apa saya terjadi dalam kehidupan saya terjadi kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyesal. Karena kesempatan yang Tuhan berikan itu sangatlah harus kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai tidak ada kesempatan lagi. Puji Tuhan saya teman-teman, ketika saya melayani di Jakarta ada kesempatan yang kedua Tuhan berikan kepada saya untuk semakin mengisi atau semakin memperbaiki kualitas saya dalam pelayanan. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Mari kita ingat 4 respon yang dilakukan Paulus ini. Marilah kita harus menggenapinya dalam kehidupan kita. Keempat respon dari Paulus ini adalah menggenapi panggilannya. Jangan sampai kita seorang anak-anak Tuhan, seorang pemuda Kristen menjadi pemuda yang tidak taat kepada Tuhan, menjadi pemuda yang jauh daripada Tuhan. Karena ingat, kita adalah imago Dei-nya Allah. Kita harus mengerti, karena di punggung kita inilah bahwa yang kita emban adalah bagaimana sifat yang daripada Tuhan itu harus ada pada kita. Kita harus sabar, mengasihi, dan melayani dengan totalitas. Nah,